Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022. Ada sebuah berita menarik yang saya ambil dari CNBC Indonesia. Ini tentang satu peristiwa langka di Yerusalem, di mana Yerusalem diselimuti dengan salju, gitu ya. Nanti kita akan lihat videonya sebentar, ini durasinya tidak terlalu panjang, saudaraku ya. Ini dikeluarkan dari CNBC Indonesia tanggal 28 Januari, hari ini berarti. Gitu ya. Kita akan lihat videonya sebentar, saudaraku ya. Sebuah peristiwa langka terjadi di Yerusalem. Kota dengan sebutan Al-Quds ini diselimuti salju pasca badai musim dingin menutupi sebagian besar dataran tinggi di kawasan itu. Kubah emas yang merupakan ikon di kota suci itu bertabur salju pada hari Kamis kemarin. Jalan raya utama ke Yerusalem dan arteri utamanya ditutup. Demikian juga sekolah serta bisnis yang ditutup guna memudahkan petugas kota membersihkan jalan. Polisi Israel juga menutup jalan raya utama di pegunungan tepi barat karena kondisi jalan yang berbahaya. Badai musim dingin telah melanda Mediterania Timur, membawa hujan lebat dan angin ke Timur Tengah. Oke, beritanya seperti itu. Jadi apa sih namanya? Ini akibat badai musim dingin yang kemudian mengakibatkan suhu seperti itu di daerah Yerusalem khususnya. Seperti kita tahu dalam apa sih namanya geografi, kalau kita perhatikan Yerusalem memang berada pada kurang lebih 31 lintang utara, dan kalau kita lihat dari pelajaran sebelumnya kita tahu bahwa batas untuk daerah subtropis itu adalah 23,5 derajat. Jadi memang Yerusalem akan berada pada daerah subtropis. Dari 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan, itu berada pada suhu tropis. Sementara di atas itu berada pada suhu yang subtropis, dan Yerusalem berada pada kisaran 30 sampai 31 lintang utara, derajat lintang utara. Gitu ya. Saya sendiri belum pernah mengalami apa itu suasana salju seperti apa, tetapi ini menjadi sesuatu hal di mana dianggap orang menjadi satu peristiwa yang langka. Sebenarnya kalau saya perhatikan dari berita yang lain, salju ini terakhir muncul 6 tahun yang lalu atau 2016, dan kemudian selama 6 tahun belakangan ini tidak pernah sama sekali turun salju di Yerusalem. Sampai dengan dikatakan tadi hari tanggal 27 Januari kemarin akhirnya turun salju dan menutupi sebagian besar wilayah Yerusalem, khususnya di sana yang tadi disorot adalah kubah emas atau Dome of Rock ya. Yang kita tahu di sanalah dulu pernah dibangun bait suci, dan di sana juga Abraham mempersembahkan Ishak gitu ya. Dan sekarang itu menjadi satu kubah emas atau Dome of Rock dan menjadi ikon kota Yerusalem gitu ya. Banyak orang mencoba menghubungkan peristiwa-peristiwa ini dengan akhir zaman, tentang sesuatu hal bagaimana itu banyak orang yang mengatakan bahwa ini merupakan pertanda kiamat dan lain sebagainya gitu ya. Saya tidak akan membahas lebih banyak mengenai hal ini, cuman pada saat saya nonton video ini saya teringat satu ayat dalam firman Tuhan dalam Matius 24. Ini tentang akhir zaman gitu ya. Di sebelumnya apa sih namanya murid-murid Yesus bertanya pada Yesus tentang apa tanda-tanda kesudahan alam, dan kemudian Yesus berbicara bahwa kamu akan mendengar deru perang dan segala macamnya, sampai kemudian timbul penganiayaan gitu ya. Dalam Matius 24 ayat 20 sampai 21 dikatakan seperti ini, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Jadi Yesus di sana menggambarkan bahwa akan datang penganiayaan. Dan Yesus berkata kepada muridnya, berdoa supaya pada saat kamu melarikan diri karena penganiayaan, itu tidak terjadi pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat, Yesus bilang. Lanjutannya, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi di Matius 24 itu memang perkataan Yesus tentang akhir zaman. Akan ada kelaparan, kamu akan mendengar deru perang, kemudian apa sih namanya, banyak-banyak penyesat segala macam, sampai akhirnya terjadi penganiayaan yang tadi dalam ayat yang tadi kita baca. Dan kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoa supaya pada waktu kamu melarikan diri karena ada penganiayaan, itu tidak terjadi pada musim dingin dan pada hari Sabat. Gitu ya. Dan dikatakan di sana apa? Karena akan ada siksaan yang dahsyat yang belum pernah ada sejak dunia diciptakan dan tidak akan pernah terjadi lagi. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa akhir zaman, tentang Yesus berkata kepada muridnya supaya berdoa jangan sampai itu terjadi pada musim dingin dan pada hari Sabat.
gitu ya. Saya tidak akan mengkorelasikan itu dengan peristiwa yang tadi di Yerusalem, bagaimana pada di Yerusalem terjadi kondisi dalam kondisi bersalju seperti itu, gitu ya. Tetapi kita akan melihat apa sih maksud dalam firman Tuhan, perkataan Yesus supaya kita berdoa apabila penganiayaan itu datang, itu tidak terjadi pada musim dingin dan itu tidak terjadi pada hari Sabat. Gitu ya. Tentunya kalau Yesus berbicara tentang musim dingin dan hari Sabat, tentunya kita tidak semata-mata melihat itu sebagai sesuatu musim yang memang ada secara lahiriah dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana orang yang berada pada subtropis, di sana ada musim kemarau dan musim hujan. Orang yang subtropis di sana ada 4 musim, orang yang tropis ada musim hujan dan musim kemarau seperti kita di Indonesia, gitu ya. Tentunya yang Yesus maksudkan bukan cuma musim-musim itu, gitu ya. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena banyak hal dalam firman Tuhan di mana pada saat Yesus berbicara soal satu musim, itu Yesus berbicara tentang sesuatu perkara yang rohani, gitu ya. Kita akan lihat 2 peristiwa di mana pada waktu itu adalah Yesus mengutuki pohon ara karena pohon ara itu tidak berbuah. Padahal memang pada waktu itu memang bukan musim berbuah, gitu ya. Dalam Markus 11 ayat 13 dikatakan, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Dan dikatakan, sebab memang bukan musim buah ara. Dan kemudian Yesus mengutuki pohon ara itu, dibilang jangan sampai selama-lamanya tidak ada orang yang akan memakan buah dari pohon ini, gitu ya. Padahal pada waktu itu memang bukan musim buah ara, gitu ya. Tetapi Yesus mengutuki pohon ara itu karena pohon ara itu tidak berbuah. Dengan kata lain, pada waktu Yesus datang, Yesus mengharapkan pohon ara itu menghasilkan buah. Padahal jelas-jelasan pada waktu itu bukan musim berbuah, gitu. Jadi yang Yesus maksudkan di sini adalah Yesus menghendaki supaya pohon itu setiap kali saat kapanpun Yesus datang, dia didapati sedang berbuah, gitu ya. Dan ini berbicara soal sesuatu hal yang lebih rohani. Jadi orang-orang yang anak-anak Tuhan, kalau kita bicara soal berbuah, kita tidak boleh berpikir sekarang lagi musimnya kita berbuah, gitu ya. Mentang-mentang di gereja kita atau rekan-rekan kita pada berbuah, maka kita berpikir inilah musimnya berbuah. Yesus menghendaki bahwa Anda dan saya menghasilkan buah yang tetap kapanpun juga, tidak bergantung pada musim. Gitu ya, tidak bergantung pada kondisi atau kebanyakan yang sedang orang lakukan, gitu ya. Jadi kalau Yesus bicara soal musim di sini, tentunya bukan bicara soal sesuatu yang lahiriah atau yang jasmani yang biasa kita lihat, apa itu musim hujan, apa itu musim kemarau, apa itu musim berbuah, gitu ya. Yesus berbicara di sini tentang sesuatu hal di mana pohon itu diminta supaya berbuah setiap saat, gitu ya. Cerita yang lain dalam Yohanes 4 ayat 35. Pada waktu itu Yesus habis bercakap-cakap dengan perempuan di perigi Yakub, yang dalam beberapa video saya banyak singgung, gitu ya. Dalam Yohanes 4 ayat 35 dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Jadi Yesus tahu persis bahwa manusia jasmani, murid-muridnya pada waktu itu tahu bahwa musim menuai itu belum tiba, nanti 4 bulan lagi. Gitu ya. Jadi Yesus tahu persis bahwa kebiasaan orang Yahudi, murid-muridnya pada saat itu adalah berpikir bahwa musim menuai nanti 4 bulan lagi baru tiba. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus bilang, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Gitu ya. Jadi di sini Yesus berbicara bukan soal musim menuai secara jasmani, tetapi di sini Yesus berbicara soal bagaimana musim menuai secara rohani, yaitu jiwa-jiwa. Dan itu tidak perlu menunggu musim-musim tertentu, gitu ya. Kalau kita bicara soal musim menuai secara jasmani, Yesus mengerti masih 4 bulan lagi. Tetapi kalau kita bicara musim menuai jiwa-jiwa, Yesus bilang sekarang saatnya, lihatlah padang sudah menguning dan siap untuk dituai. Jelas ya, Bu? Jadi dari sini saya ingin kita sama-sama mengerti bahwa kalau Yesus bicara soal musim, maka itu sama sekali bukan bicara soal musim di mana itu seperti yang kita gambarkan. Kita yang berada pada tropis ada musim hujan, ada musim kemarau. Kita yang berada pada subtropis ada 4 musim di sana, musim salju salah satunya atau musim dingin. Gitu ya, saudaraku ya. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan musim di sini itu lebih pada sesuatu hal yang rohani. Contohnya tadi, walaupun itu bukan musim berbuah, Yesus mengharapkan buah dari pohon ara itu. Gitu ya. Walaupun itu bukan musim untuk menuai, Yesus mengharapkan murid-muridnya menuai karena ladang sudah menguning. Gitu ya. Dan kalau kita kembali pada cerita yang pertama tentang Yesus berkata, berdoa supaya kalau siksaan itu datang dan kamu melarikan diri, itu tidak terjadi pada musim dingin dan pada hari Sabat. Kalau gitu apa yang Yesus maksudkan dengan musim dingin di sini?
Gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan, saudaraku. Yang pertama kalau kita perhatikan dalam Kidung Agung 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan seperti ini. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Itu perkataan dari mempelai wanita, dan dia bercerita tentang bagaimana mempelai prianya mengajak mempelai wanitanya. Dikatakan, bangunlah manisku, jelitaku. Marilah, dia bilang, musim dingin sudah lewat. Gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran bahwa musim dingin menjadi satu kondisi di mana pasangan tadi, di mana mempelai wanita dan mempelai pria itu tidak bisa memadu kasih. Itu ya. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan hewan, misalnya secara jasmani, musim dingin itu biasa mereka gunakan untuk hibernasi. Jadi biasanya karena persediaan makanan sedikit, biasanya hewan-hewan biasanya pada bersembunyi, mencari tempat yang hangat dan menghabiskan waktu untuk tidur, hibernasi, supaya mereka dalam kondisi seperti kayak mati suri gitu. Padahal mereka tidur menunggu supaya musim dingin itu berlalu. Gitu ya, dan kemudian mereka bisa melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Itu yang dilakukan oleh hewan-hewan gitu ya. Sedangkan kalau manusia, barusan saya baca beberapa artikel, malah banyak rekreasi yang orang tunggu-tunggu di musim dingin. Salah satunya mereka main ski gitu ya. Dan tadi kita lihat pada firman Tuhan yang dimaksudkan musim dingin di sini, mempelai wanita bercerita bagaimana mempelai prianya mengajak dia, marilah manisku, jelitaku, musim dingin sudah berlalu. Dia bilang, dikatakan seperti itu. Dan hujan telah berhenti dan telah lewat. Ini menggambarkan bahwa musim dingin berada dalam satu kondisi di mana mempelai pria dan mempelai wanita tadi tidak bisa memadu kasih. Dan pada saat musim dingin sudah berlalu, mempelai pria mengajak mempelai wanitanya, mari jelitaku, bangunlah, jangan lagi tidur. Bangunlah, kita bisa memadu kasih karena musim dingin sudah berlalu. Jadi kalau Yesus bicara berdoalah supaya itu tidak terjadi pada musim dingin di mana satu kondisi di mana gereja Tuhan, gimana mempelai wanita dalam kondisi yang tertidur, dalam kondisi yang tidak bisa untuk memadu kasih, dalam kondisi yang tidak dalam hubungan yang dekat dengan mempelai pria. Dan Yesus berdoa supaya apabila penganiayaan itu datang, maka itu tidak terjadi pada musim dingin. Jelas aku? Ayat yang lain kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak akan ada apa-apa. Gitu ya. Di sana Amsal mengatakan bahwa pada musim dingin, si pemalas itu tidak akan membajak. Gitu ya. Dia dalam kondisi santai di rumah, dalam kondisi bermalas-malasan. Jadi di sini musim dingin menggambarkan satu suasana di mana seseorang tidak dalam bekerja di ladang Tuhan, seseorang dalam kondisi tidur dan bermalas-malasan, tidak dalam kondisi siap sedia. Gitu ya. Dan Yesus minta kepada murid-muridnya berdoa supaya kalau penganiayaan itu datang kamu melarikan diri, tidak dalam kondisi di mana kamu tidur, tidak dalam kondisi di mana kamu tidak dekat dengan Tuhan, tidak bisa memadu kasih seperti mempelai wanita dan mempelai pria tadi. Itulah yang Yesus maksudkan dengan musim dingin di sana. Jelas aku? Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau masa penganiayaan datang, berdoa supaya pada waktu itu gereja Tuhan tidak sedang tertidur. Berdoa supaya pada waktu itu gereja tidak sedang bermalas-malasan. Berdoa supaya pada waktu itu gereja sedang memadu kasih dengan Allah sendiri, bukan dalam kondisi yang terpisah dengan Allah. Karena musim dingin digambarkan sebagai sesuatu di mana mempelai pria dan mempelai wanita tadi tidak bisa memadu kasih. Jelas aku? Dan ini yang Yesus minta kepada murid-murid untuk berdoa, untuk mendoakan supaya kalau penganiayaan itu datang, gereja Tuhan didapati tetap sedang bersekutu dengan Tuhan, gereja Tuhan didapati tetap sedang bekerja di ladangnya. Itu yang Yesus maksudkan dengan musim dingin di sana. Jelas aku? Dan yang kedua dikatakan, berdoa supaya itu jangan terjadi pada musim dingin dan pada hari Sabat. Gitu ya. Hari Sabat tentunya Anda dan saya sudah sangat tahu itu adalah satu tradisi orang Yahudi di mana pada hari yang ketujuh mereka berhenti melakukan segala kegiatan, gitu ya. Mereka beristirahat dan mereka berhenti melakukan sesuatu kegiatan. Tetapi yang Yesus maksudkan dengan hari Sabat di sini itu menjadi sesuatu hal tradisi yang sangat kaku yang mereka lakukan. Gitu ya. Kalau kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 2 sampai 3 dikatakan seperti ini. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Waktu itu murid-murid Yesus menuai gandum.
Dan kemudian orang Farisi berkata, murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Dan jawaban Yesus sangat menarik, saudaraku. Kalau kita lanjutkan di ayat yang ketiga, tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Gitu ya. Kalau Anda baca peristiwa Daud, pada saat Daud melarikan diri dengan pengikutnya dan dia lapar, dia pernah tiba di satu kota, yaitu kota para imam, yaitu Nob. Gitu ya. Dan di sana kemudian Daud meminta makanan kepada para imam. Di sana dikatakan tidak ada makanan yang lain selain roti kudus. Itu adalah di meja roti sajian yang sebenarnya tidak boleh dimakan oleh orang lain. Gitu ya. Dan nanti kalau kita lanjutkan bacanya di ayat tadi, dikatakan bahwa Daud makan roti yang sebenarnya tidak boleh dia makan. Dan itu menunjukkan bahwa Daud dalam satu kondisi di mana dia tidak terpaku pada satu tradisi tertentu. Dan itu menegur perkataan Farisi sebelumnya yang berkata bahwa murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Gitu ya. Jadi hari Sabat di sini berbicara soal satu tradisi, bicara soal sesuatu yang mengungkung mereka dengan satu kebiasaan tertentu. Gitu ya. Dan inilah yang Yesus minta kepada murid-muridnya berdoa supaya pada akhir zaman apabila penganiayaan datang, itu tidak terjadi pada musim dingin, pada saat gereja Tuhan tidur, pada saat gereja Tuhan bermalas-malasan, pada saat gereja Tuhan tidak bersekutu dengan Allah sendiri, dan jangan sampai terjadi pada hari Sabat. Pada hari Sabat di mana gereja Tuhan berada dalam satu kondisi di mana terikat dengan satu tradisi dan kebiasaan yang sebenarnya membawa pada satu kematian. Gitu ya. Mereka nampak beribadah, tetapi mereka menjauhi kuasa daripada ibadah itu sendiri. Mereka hanya melakukan sesuatu berdasarkan kebiasaan dan tradisi. Itulah yang Yesus gambarkan dengan hari Sabat di sini. Jelas, saudaraku? Jadi ini yang menjadi sesuatu yang Yesus maksudkan pada saat dia berkata kepada murid-muridnya, berdoa supaya apabila penganiayaan datang, kamu bisa melarikan diri, supaya itu tidak terjadi pada musim dingin dan hari Sabat. Gitu ya. Musim dingin yang di sini dimaksudkan adalah kondisi di mana gereja Tuhan jauh dari Tuhan. Musim dingin yang dimaksudkan di sini bahwa gereja Tuhan sedang tidur. Gereja Tuhan tidak sedang berjaga-jaga dan gereja Tuhan tidak sedang memadu kasih dengan mempelai pria, yaitu Allah sendiri. Dan tidak terjadi pada hari Sabat. Hari Sabat di sini menggambarkan gereja Tuhan yang sebenarnya mereka terikat dengan satu tradisi, terikat dengan suatu kebiasaan tertentu. Dan Yesus minta supaya murid-muridnya berdoa supaya pada saat penganiayaan datang, mereka tidak semua dalam kondisi seperti itu, supaya gereja Tuhan siap. Jelas, saudaraku? Itulah yang Yesus maksudkan dengan musim dingin dan hari Sabat. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir kalau kita lihat dalam firman Tuhan, itu di dalam Matius 24 tadi, ayat 44 paling bawah. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jelas, saudaraku? Dan ini semua menjadikan kita semua harus bersiap-siap, saudaraku. Mari kita tetap bersekutu dengan Tuhan, jangan tertidur. Gitu ya. Dengar suara mempelai pria yang berkata bahwa bangunlah manisku jelitaku. Musim dingin sudah berlalu, musim hujan sudah selesai. Mari kita memadu kasih. Biarkan gereja Tuhan menjadi satu mempelai wanita yang siap memadu kasih dan selalu menjaga kasihnya dengan mempelai pria. Gitu ya. Dan biarkan kita tetap bekerja di ladang Tuhan, biarkan kita tetap bergairah melakukan suatu pekerjaan Tuhan. Dan itu supaya jangan terjadi pada hari Sabat, supaya Anda dan saya tidak berada pada kungkungan, tidak berada pada ikatan suatu tradisi dan kebiasaan tertentu. Tapi biarkan kita semua berapi-api penuh dengan Roh Kudus, dan biarkan Roh Kudus memimpin Anda dan saya. Sehingga pada saat Kristus datang, pada saat Anak Manusia datang, kita didapati siap sedia, karena Dia datang pada saat yang tidak kita duga-duga. Jelas, aku? Yang mudah-mudahan dari video ini bisa menjadi pencerahan kita semua dari peristiwa bagaimana kita melihat Yerusalem tiba-tiba mengalami musim salju. Banyak orang, tadi saya udah bilang, banyak komentar-komentar yang langsung ngomong, wah ini tanda-tanda kiamat gitu ya. Tapi terlepas dari apapun juga, terlepas dari Yerusalem mau salju atau tidak, Anda dan saya tetap harus berjaga-jaga. Karena saatnya akan datang, Kristus akan datang pada saat yang tidak ada duga. Gitu ya. Pada saat semuanya baik-baik, pada saat itulah Kristus akan datang. Dan Dia akan datang menjemput gerejanya yang didapatinya sempurna dan siap sedia. Dan berdoa supaya itu tidak terjadi pada musim dingin. Dan berdoa supaya itu tidak terjadi pada hari Sabat. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.